para pejuang P3K, ada info terbaru untuk pendaftaran P3K. Ya, ini informasi terbaru hari ini rilis di Jakarta 10 Maret 2021, yaitu tentang rapat kerja Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat teman-teman semua yang belum mendengarkan informasi ini, simak video ini sampai akhir karena dari rapat kerja ini menghasilkan daftar untuk P3K itu akan terlaksana di bulan apa, kemudian passing grade-nya bagaimana. Nah, untuk informasi selanjutnya mari kita simak bersama-sama. Dari agenda rapat diperoleh yang pertama adalah perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasinya. Kemudian yang kedua, ada kebijakan bantuan operasional sekolah tahun 2021. Kemudian yang ketiga, bantuan subsidi atau bantuan kuota. Kemudian keempat adalah vaksinasi. Kemudian yang kelima adalah pentingnya agama dan Pancasila pada peta jalan pendidikan Indonesia. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama nih ya teman-teman semua, yaitu perkembangan persiapan seleksi P3K. Baik. Nah, untuk seleksinya ya alurnya seperti ini teman-teman. Di Januari 2021 ya, itu adalah masih rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN dan BKD. Nah, kemudian di Februari adalah materi pembelajaran dapat akses. Nah, ternyata materi dapat akses baru di bulan Maret teman-teman. Kemudian di bulan Maret 2021 adalah formasi final Kemendikbud ya, sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda dan Kemendikbud. Kemudian ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Di bulan April ya, ini adalah pendaftaran. Ya, di bulan April, saya ulangi, di bulan ini adalah sudah pendaftaran. Jadi buat kita semua yang mau berjuang di P3K, mari siapkan diri kita, mari perbanyak latihan soal, perbanyak membaca referensi ya, yang sudah disediakan di Guru Berbagi. Mari kita belajar bersama. Kemudian di bulan Mei 2021 yaitu seleksi administrasi atau masa sanggah. Kemudian di Agustus yaitu ujian seleksi pertama. Di Agustus adalah ujian seleksi pertama. Kemudian di September yaitu perengkingan, pengumuman dan masa sanggah keberskalasan yang lulus ujian pertama. Kemudian daftar ulang. Kemudian di Oktober adalah ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian November perengkingan, kembali lagi seperti di bulan September. Kemudian Desember adalah ujian seleksi kesempatan ketiga. Di ujian seleksi ini perlu kita pahami di sini bahwa komitmen pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dibuat berdasarkan adanya jaminan kualitas berdasarkan ujian seleksi. Jadi dari ujian ini yang tidak lolos bisa masuk ke ujian kedua dan ujian ketiga. Mari, masih ada waktu, kita bekerja keras untuk bisa mengikuti seleksi ini nanti. Kemudian ya, ada sosialisasi dari Kemendikbud dan Basarnas. Ya, ini ada daftarnya. Ya, ini sudah dilaksanakan yaitu di tahun 2020. Kemudian ini adalah upaya sosialisasi pemerintah daerah menunjukkan 513 guru formasi. Nah, jadi total formasinya adalah sekitar 513.393 formasi. Nah, dari hasil yang tadi sudah saya sampaikan ternyata adalah
belum final. Jadi formasinya dari 5013 390 itu belum final, kemungkinan masih bisa bertambah lagi ya. Yang bisa ikut seleksi adalah semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi ya. Guru honorer bisa mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mengikuti di daerah lain. Guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Ya. Selanjutnya, apa saja ya hasilnya? Ya. Nah, Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran di Guru Bagi. Ya, buat teman-teman semua yang sudah mengakses, ya bisa kerjakan dengan baik. Banyak latihan soalnya pedagogik ataupun profesional di sana. Ya. Kemudian, nah ini yang penting teman-teman semua. Ya, ada kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K. Ya. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer. Perhatikan, seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Jadi seleksi pertama hanya untuk guru honorer. Kemudian untuk seleksi selanjutnya, kedua dan ketiga, bisa diikuti atau bisa diikuti oleh semua guru honorer dan lulusan PPG. Ada bonus passing grade. Ini di sini dijelaskan ada bonus passing grade buat peserta dengan umur 40 tahun ke atas. Ya. Jadi mendapatkan bonus 15%. Cukup banyak nih, 75 poin dari nilai maksimum 500 poin. Nilai ini nilai maksimum ya, bukan KKM kita ya. Belum bukan passing grade yang akan kita capai nanti. Kalau di CPNS tahun lalu passing grade-nya adalah kurang lebih 300 ya. Kalau nanti kan belum tahu ini berapa. Kemudian peserta penyandang disabilitas mendapat bonus sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimum 500 poin. Jadi di gelombang pertama yang bisa mendaftar adalah guru honorer dulu, kemudian yang berumur 40 tahun ke atas ya. Kemudian di sini ada poin ketiga, peserta yang tidak memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya, sudah diinformasikan untuk porsi-porsinya dari teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya, bisa diperhatikan di sini ternyata yang dapat mendaftar pertama adalah guru honorer. Yuk, teman-teman, siapkan diri kita, belajar dengan sungguh-sungguh, rajin, tetap semangat. Semoga kita sukses, semoga kita bisa lolos P3K. Amin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di informasi dan video selanjutnya.